seputar pengalaman mistis yang berada di Gunung Ndruko. Apakah benar di Gunung Ndruko itu, di puncak Ndruko itu untuk tempat pesugihan, pelarisan, atau seumpama menginginkan pangkat, misal pengen macong lurah? Apakah benar seperti itu, Mbah? Itu mitosnya. Berdasarkan buku Babat Ponorogo, Gunung Ndruko tempat para demit. Gunung Ndruko terletak di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Berbentuk gundukan tanah yang dikelilingi rerumputan dan gunungnya kecil. Di sebelah utara Gunung Ndruko terdapat Gunung Gede. Dan di sebelah barat Gunung Ndruko ada Gunung Dungkul dan Gunung Kembang Sore. Di selatan Gunung Ndruko terdapat Gunung Lancip. Dan di sebelah timur Gunung Ndruko terdapat Gunung Perahu. Dan berdasarkan buku Babat Ponorogo Jilid 1, Gunung Ndruko adalah tempat kerajaan jin dan siluman. Ratunya bernama Nyi Korek yang menjadi danyangan kota Ponorogo. Apakah benar Gunung Ndruko untuk tempat pesugihan? Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada Kepala Desa Tatung, Bapak Rudi Sugiarto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa di channel kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner, sejarah, dan pengalaman mistis. Nah, pada kali ini saya berada di daleme Pak Lurah Rudi Sugiarto di Desa Tatung, Kecamatan Balang, Kabupaten Ponorogo. Wilujeng siang Pak Lurah. Wilujeng siang, Mas. Pripun wartosipun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih, dangu kula mboten mriki. Setahun lebih nggih. Niki ngaten Pak Lurah, bahwa di serial buku Babat Ponorogo itu di Gunung Ndruko yang berada di Desa Tatung ini, itu kan sudah tertulis di situ bahwa ratu lelembutnya itu bernama Nyi Korek dan itu sangat angker. Nah, di sini saya akan bertanya kepada panjenengan hal-hal pengalaman-pengalaman mistis apa yang ditemui oleh masyarakat sini, khususnya atau masyarakat awam. Napa mawon pengalaman mistis yang seputar di Gunung Ndruko? Pengalaman mistis yang terjadi di sini itu dulu waktu kecil juga sering, sampai sekarang pun juga sering terjadi. Lalu dulu waktu kecil itu sering ada mantu. Oh nggih. Ada suara gamelan mantu, bau masakan wong mantu, tapi tidak ada orang punya hajatan di sekitar Gunung Ndruko. Nggih. Hal seperti itu. Terus ada lagi banyak warga itu yang tidak pesan barang tapi dikirim. Kayak ada warga mau punya hajatan, dari Cumoroto itu dikirim satu pickup kebutuhan dapur dan sudah bumbon gitu nggih. Iya, bumbon, bambang, berawang, cabai, daging, semuanya cak pickup dikirim sampai depan rumah dan itu sudah dibayar lunas nggih. Bayar lunas, tinggal kirim, bongkar. Tapi karena pihak yang punya hajat itu tidak merasa pesan, akhirnya ditolak. Ada juga yang pesanan jas sudah lama nggak diambil dan sudah dibayar, dikirim ke rumah, ternyata orangnya tidak pesan. Ada juga semen carit sekitar 250 karung itu sudah dibayar lunas, dikirim, ternyata tidak ada yang pesan juga. Gitu nggih. Itu seputar pengalaman. Bah, sampai sekarang apakah ada orang yang berziarah ke sana? Sampai sekarang ini ada. Ketika saya di sawah itu melihat sering banyak orang naik
Entah itu orang mana, saya kurang paham, tapi sering datang terus naik. Tiap hari itu ada. Biasanya yang datang ke sana itu naik mobil atau sepeda motor atau jalan kaki? Variatif, yang sering naik mobil, Naik mobil. parkir di depan terus naik, atau mobilnya dibawa masuk terus naik gitu. Pernah melihat platnya, Mbah? Kira-kira dari luar Ponorogo atau di mana gitu? Rata-rata platnya plat luar Ponorogo. Oh, luar Ponorogo. Iya. Oke. Kalau yang dari lokal Ponorogo itu ada beberapa itu aja. Tapi saya juga nggak kenal siapa. Berarti yang sering berziarah ke situ adalah orang-orang yang dari luar Ponorogo, Mbah. Iya betul. Bah, konon katanya ya, dicerita, apakah benar di Gunung Dluko itu, di puncak Dluko itu untuk tempat pesugihan gitu, nggih mboten, pelarisan atau seumpama menginginkan derajat pangkat, misal pengen macong lurah, apakah benar seperti itu, Mbah, itu mitosnya? Katanya ya, tapi saya juga tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan karena saya belum bisa membuktikan. Dan Oke. tidak mau membuktikan. Nggih. Berarti memang isu yang beredar itu nek dari Tembung Jari ini memang benar-benar tempat untuk pesugihan dan Iya, lain sebagainya. katanya seperti itu. Nggih. Terus ini kan di situ makam tempatnya, terus naik ke atas dulu tahun 2017 kita pernah naik ke atas ya, Pak. Di sana jane hawane enak anyep persis ya. Dan vibrasinya itu positif loh, jane enakan di situ. Nggih. Terus lagi apakah ada lagi hal-hal pengalaman mistis yang ekstrim gitu? Kalau pengalaman mistis yang ekstrim sebenarnya kalau menurut saya itu baik yang di situ itu karena orang ke sawah, Nggih. itu waktu sholat zuhur, nggih, waktunya istirahat ya, harus istirahat. Kalau tidak istirahat, alatnya rusak, traktornya rusak. Terus Oh, dielekne wonten ya. ada yang mengingatkan Nggih. seperti itu. Sore juga ya, ketika sore 4:30 waktunya pulang istirahat sholat asar itu belum pulang ya, diingatkan. Kalau menurut saya juga baik itu. Baik, nggih. Nah, terus saya pernah dengar itu ketika mau membangun sebuah musola itu membutuhkan batu. Itu katanya dulu mengambil dari situ, dari Gunung Dluko, itu ceritanya gimana, Pak? Itu musola di rumah Mbah, jalan Kresna ini. Nggih. Dulu sekitar tahun 2000-an ya nggak salah, itu mau bangun musola, pertama ngambil batu dari Gunung Dluko. Nggih. Memang kalau untuk tatung itu yang berani ngambil batu atau kayu itu hanya wilayah Tatung Kidul, yang wilayah lain dia nggak berani. Terus dari warga ngambil di sana, pertama ngambil itu batunya nggak ketemu, dicari Tidak ada sama sekali ya. Nggih. ada, cuman mau diambil sulit. Tapi setelah kita ada yang pamitan, akhirnya batu itu sangat mudah diambil dan juga tidak berkurang gunungnya. Nggih. Masih tetap posisi masih sama, padahal diambil ada sekitar 7 rit kemarin itu. Jadi nek ditembungi itu untuk hal baik juga baik ya. Nggih. Lah nggih. Oh, jadi intinya tergantung dari niat kita masing-masing ya, Pak. Betul. Kalau di Rui atau di Deni sesosok itu pernah nggak, Mbah, ceritanya? Kalau itu saya kurang bisa mengerti, Nggih. belum pernah ada yang cerita. Tapi ya nek saya sendiri belum pernah. Tapi kalau dari cerita warga, cerita tutur, pernah mendengar apa gitu? Kalau dari cerita warga belum pernah. Cuman ada teman kemarin itu dulu ya waktu tahun 90 sekian itu main, terus buang air kecil Di situ, sembarangan di nggih. situ, tiba-tiba langsung kebuka kayak kerajaan besar gitu. Terus akhirnya ya nek buang air kecil urung sampai langsung didiaineh melayu. Ayo ketakutan karena Ketakutan karena melihat kerajaan tersebut, nggih. Nah, terus di sekitar warga situ di Gunung Dluko itu apakah ada pantangannya, Pak? Kalau untuk pantangan untuk warga sekitar dari dulu itu dilarang menggunakan pakaian atau aksesoris yang berwarna hijau. Berarti semua yang
memakai warna hijau dilarang nggih. Nggih. Termasuk mobil, Nggih. motor, rumah dicat hijau juga tidak boleh nggih. Nek rumahnya kan pada ya. Lah tuh Catnya ya hijau kantor kayak. Kalau kantor kelurahan, kantor desa hijau nggih, Pak. Untuk plafonnya hijau. Hijau. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya mungkin Cuman aksesoris yang kita pakai aja itu kalau warna hijau mungkin bertentangan gitu. bertentangan dengan sana nggih. Dan konon ceritanya ketika di sebelah utaranya itu mempunyai hajatan, terus sound sistemnya itu menghadap ke selatan, itu bener nggak bunyi nggih, Pak? Iya, jeblok. Jeblok ya. Sound systemnya jeblok dan tidak hanya sekali 2 kali, sering. Dan saya sendiri juga mempunyai pengalaman, Pak. Waktu dulu sama penjenengan kita mau syuting di Gunung Gede menggunakan drone. Itu program Pitpel, program inovasi desa itu. Nah, ketika dari utara kita ngambilnya itu Gunung Gede. Nah, setelah itu saluran irigasi itu kan di selatan, hampir berdekatan dengan Gunung Dluko. Iya, betul. Ketika kita drone-nya kita tarik ke sana, nah tepat di atasnya itu lost kontak. Itu saya juga nggak tahu, bingung. Nah, untungnya kita matikan plug, terus kemudian auto system ngelok kembali lagi sendiri. Tapi sudah nggak bisa digerakkan lagi dah. Lost contact. Itu nggak tahu ya, kalau memang energinya itu di situ sangat besar sehingga mengganggu frekuensi drone tersebut mungkin, Bang. Itu juga sama terjadi sama Mas Ibnu dari Jakarta. Nggih, pripun? Sama, ketika sudah mendekati wis blank, tidak bisa dikendalikan drone-nya. Iya. Ah, berarti sudah 2 kali. Nah, itu benar-benar energinya sangat besar. Dan di apa itu, di buku Babat Ponorogo itu danyangane Ponorogo, ratune danyangan Ponorogo berada di Gunung Dluko itu. Jadi nek ini ki cara anune kerajaane kira-kira ki sing lain-lain itu cuman gubernur, provinsi, kabupaten, kecamatan gitu. Jadi punjere kalau di Ponorogo itu adalah ibu kotanya di Dluko sini ya, Mbah. Oke, Mbah Lurah, itu tadi seputar pengalaman mistis yang berada di Gunung Dluko. Jadi mohon pesan-pesan kepada masyarakat apa tentang Gunung Dluko itu. Jadi kalau untuk pesan untuk masyarakat bahwa kita untuk bekerja tetap semangat, ikhtiar, dan semuanya minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Yakin mawon niku. Jangan minta ke selain Allah nggih, Mbah. Betul. Nggih. Matur nuwun Mbah Lurah nggih waktunya. Terima kasih wis. Pokoknya ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagian ke teman-teman supaya channel ini berkembang untuk menguak pengalaman mistis lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.